Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 rancangan percobaan kelas 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Kapur dan Senyawa Umat terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung Cimas pada Tanah Latosol menggunakan uji rancangan acak lengkap. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Oktaviani Santi dengan NIM terakhir 008. Yang kedua, ada Edla Putri Humaira dengan NIM 029. Yang ketiga ada Muhammad Ekrizin Kamil dengan NIM terakhir 080. Lalu yang terakhir ada Muhammad Haikal Ardiansyah dengan NIM terakhir 093. Oke. Yang pertama ada latar belakang. Jadi, tanah latosol merupakan tanah yang memiliki sifat kimia yang kurang baik untuk pertumbuhan tanaman seperti bersifat masam, kandungan hara yang rendah, serta kapasitas tukar kation atau KTK yang rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat kimia tanah yaitu dengan menetralisir aluminium melalui pemberian kapur. Untuk rumusan masalahnya, kamu mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pemberian dosis kapur dan senyawa humat yang berada pada tanah latosol terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung? Yang kedua, bagaimana komposisi kapur dan senyawa humat terbaik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung? Biasanya tentang rancangan acak lengkap. Jadi rancangan acak lengkap merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana di antara rancangan percobaan yang baku. Jika peneliti ingin mempelajari P, buah perlakuan, dan menggunakan R ulangan setiap perlakuan, maka kita memerlukan P kali R untuk percobaan. Metode linear dan analisis ragam untuk rel yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ I mulai dari 1 sampai P dan J1 sampai R. Dan untuk strukturnya bisa dilihat di layar seperti ini. Biasanya uji normalitas. Data harus memenuhi kriteria kenormalan dahulu sebelum masuk ke tahapan ANOVA, Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji asumsi apakah sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji hipotesisnya, H0 data berasal dari sebaran normal, H1 data tidak berasal dari sebaran normal, lalu tingkat signifikansinya 5%. Untuk daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha, statistik ujinya p-value, keputusannya p-value lebih dari alpha sama dengan terima H0. Kesimpulannya data berasal dari sebaran normal. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variasi populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Jika dua kelompok data atau lebih mempunyai varians yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu digunakan atau dilakukan lagi, karena datanya sudah dianggap homogen. Studi kasusnya yaitu peneliti ingin meneliti pertumbuhan tanaman jagung terhadap tanah latosol yang dicampur dengan 2 jenis dosis kapur yang berbeda dan 3 jenis dosis senyawa humat yang berbeda. Peneliti menggunakan metode rancangan acak lengkap untuk mengetahui pengaruh pemberian kapur dan senyawa humat tersebut apakah dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Metodologi penelitiannya yaitu yang pertama sumber data. Data dalam penelitian diperoleh dari skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Senyawa Humat Terhadap Pertumbuhan Jagung Zeamais pada Tanah Latosol dan Putsolik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Vini Rindiani Febrianti di Laboratorium Pengembangan Sumber Daya Fisik Lahan, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai Agustus 2015. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang
yang kita tentukan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh biji jagung kualitas baik. Sampel yang digunakan bagian dari populasi yang diambil sebagian dan digunakan dalam penelitian. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 6 biji jagung yang diletakkan dalam pot yang sama. Rancangan penelitian. Perlakuan. Terdapat dua faktor perlakuan, yaitu pemberian kapur dan senyawa humat. Terdapat perlakuan seperti yang terlihat pada tabel. Ada 6 perlakuan, yaitu K0H0, K0H1, K0H2, K1H0, K1H1, K1H2, di mana K yaitu kapur dan H adalah senyawa humat. Di sini kapur kami memakai 2 dosis, yaitu 0 dan 1,75 gram per pot. Dan untuk senyawa humatnya adalah 0 H0 untuk 0 liter per H0 untuk 0 humat dan H1 untuk 15, H2 untuk 30. Variabel penelitiannya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosis kapur dan senyawa humat yang dicampurkan dalam tanah latosol yang ada di pot berisi jagung. Ada 6 perlakuan terkait pencampuran kapur dan senyawa humat pada tanah latosol. Variabel terikat yang dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman jagung. Biji jagung yang digunakan sebanyak 6 biji, yang masing-masing diletakkan dalam sebuah pot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang data penelitiannya. Dari hasil pengukuran, menunjukkan bahwa 1 MST atau minggu setelah tanam dan 2 MST pengaruh pemberian senyawa humat belum terlihat jelas pada setiap perlakuan. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pertumbuhan tinggi tanaman yang terlihat lebih baik. Tetapi, pada 3-4 MST, pengaruhnya mulai terlihat, yang ditunjukkan dengan tinggi tanaman yang lebih baik pada perlakuan K1H1. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis menggunakan SPSS. Yang pertama kita lakukan uji asumsi residual. Langkahnya itu kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model dan Univariate. Lalu kita masukkan perlakuan ke dalam Fixed Factor dan respon ke dalam Dependent Variable. Lalu kita klik Save dan pilih Unstandardize. Lalu kita Continue dan OK. Hasilnya seperti ini dan akan keluar hasil residualnya di sini. Selanjutnya, kita uji normalitas residual, yaitu dengan non-parametric test dan pilih One Sample KS. Di sini kita masukkan residual for response, lalu kita centang test distribution yang normal. Lalu kita klik OK. Akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu, kita akan melakukan uji compare means. Itu kita buka one sample t-test, lalu masukkan residual for response ke dalam test variable. Test value kita biarkan 0, lalu kita klik OK. Akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir, kita lakukan uji homogeneity. Itu kita melalui General Linear Model, lalu Univariate, dan kita pilih di Options, lalu centang Homogeneity Test. Dengan level signifikansinya 95%. Lalu kita klik OK. Akan keluar hasil seperti ini. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, dari hasil uji SPSS tadi dapat kita lihat untuk yang uji asumsi residual itu tes statistiknya bernilai 0,156 dan nilai signifikansinya 0,137. Nah, karena nilai
signifikansinya lebih besar dari alfa, maka kita memberi keputusan bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Lalu untuk uji homogenitas residual, dapat kita lihat di tabelnya. Ini untuk Levin statistiknya bernilai 0,283 dan nilai signifikansinya 0,916. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada alfa, maka keputusan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varians yang homogen dan asumsi homogenitas terpenuhi. Lalu untuk uji mean residual. Di tabel ini dapat terlihat nilai signifikansinya 1, lalu karena nilai signifikansi lebih besar daripada alfa, maka diperoleh keputusan bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata residual sangat signifikan dengan 0. Karena semua asumsi terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa campuran dosis kapur dan senyawa humat sudah cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis data dengan menggunakan metode RAL. Kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate, terus masukkan dependent variable respon dan faktor perlakuan. Kemudian klik post hoc. Masukkan perlakuan ke post hoc respon, kemudian centang decay, continue. Oke. Didapat output seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data menggunakan uji RAL. Pertama, klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Kita masukkan dependent variable respon dan faktor itu perlakuan. Kemudian, klik post hoc. Kita masukkan faktor ke post hoc respon, kemudian kita klik decay, lalu continue. Di sini kita dapat test given Sugden effect itu kita dapat signifikan 0,969. Kemudian post hoc testnya kita dapat signifikan di atas 0,05, bisa dilihat dari sini. Dan kita dapat subset hanya satu subset saja. Berdasarkan hasil analisis data metode RAL menggunakan SPSS tadi, kita menggunakan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang disebabkan oleh pemberian dosis kapur dan senyawa humat yang berbeda. Dan H1 terdapat perbedaan pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang disebabkan oleh pemberian dosis kapur dan senyawa humat yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis SPSS tadi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,969. Karena nilai signifikan tadi 0,969 lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka diperoleh keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dan pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang disebabkan oleh pemberian dosis kapur dan senyawa humat yang berbeda. Kemudian uji post hoc. Hipotesis uji post hoc dengan metode Tukey ini menggunakan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan respon pada keenam perlakuan, H1 terdapat perbedaan respon pada keenam perlakuan, dan berdasarkan hasil analisis tadi tidak ada nilai signifikan yang kurang dari 0,5. Semuanya itu lebih dari 0,05, maka keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan respon pada keenam perlakuan tersebut. Kemudian subsetnya kita peroleh hanya satu subset saja. Berdasarkan uji post hoc tadi, keenam perlakuan itu hanya subset saja. Dan didapat bahwa perlakuan yang memiliki pengaruh paling besar itu
adalah K1H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa K1H1 itu merupakan perlakuan yang paling baik digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung secara signifikan dari keenam perlakuan tersebut. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemberian dosis kapur dan senyawa humat yang berbeda pada tanah latosol berpengaruh terhadap pertumbuhan, tidak berpengaruh kepada pertumbuhan tinggi tanaman jagung. Yang kedua yaitu KH1 merupakan perlakuan yang paling baik digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung secara signifikan dari keenam perlakuan tersebut. Saran, bisa dijadikan dasar rujukan untuk penelitian berikutnya. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang berasal dari jenis biji-bijian yang lain dan dengan variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang menjadi sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.